Demokrasi merupakan tanggung jawab bersama, Betul, sepakat, gitu Pak. kan? Tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab KPU. Yes. Kalau KPU-nya misalkan dia sudah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan prinsip penyelenggaraan misalkan, Delapan jadi kabupaten kami kota, Pak, ini ya. double tugasnya, melaksanakan tahapan yang berkenan dengan pilgubnya, Pilgub ya, Bantennya. kami juga harus melaksanakan yang Pilgub dan namanya Pilwalkot, Pak, ya. pengendalian. Nah, memang jenis logistik ini prosesnya itu panjang. Yes. Contoh misalkan KPU untuk menetapkan alokasi kebutuhan kotak suara, bilik suara misalkan, kan harus harus ada biliknya. Bukan bilik asmara ya, gitu kan? Harus ada bilik suara kan begitu. Kalau tidak ada bilik suara berarti kan asas rahasianya kan tidak didapat. Yes. Gitu kan? Gitu. Saya kira jumlah logistiknya cukup sama hal dengan pilkades. Pilkada masih tinggi, gitu kan? Siap, tapi optimis ya, Iya, Pak. makanya tadi saya sampaikan, ini harus. Assalamualaikum, selamat sore Sobat Banten Pro. Alhamdulillah di sore hari ini di studio Banten Pro sudah hadir narasumber Faiz yang luar biasa. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Beliau adalah Bapak Ahmad Sujai, Komisioner KPU Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Kang Faid, sehat. Alhamdulillah. Sebetulnya kita hari ini juga mengundang satu narasumber lagi, yaitu Bapak Dr. Fadlullah SAGMM. Beliau adalah dekan sekaligus akademisi dari FKIP Untirta, tapi sedang dalam proses perjalanan. Pak, insya Allah obrolan kita di siang menjelang sore hari ini terkait persiapan logistik surat suara Pilkada Banten 27 November 2024 mendatang. Nggak kerasa Pak, tinggal sebentar lagi. Iya, nggak kerasa. Tapi sebelumnya Pak Is ingin mengucapkan selamat dulu ini Pak Sujai, karena kemarin di tanggal 6 Oktober kawan-kawan KPU sudah sukses menyelenggarakan debat yang pertama, artinya masih ada 2 kali lagi nanti di tanggal 6 November dan juga 20 November. Mungkin dikasih bocoran Pak, di 2 debat itu kira-kira tema apa yang akan dibahas Pak Ahmad? Ya, saya kira kalau menyangkut kaitan dengan masalah debat, itu kan debat bagian daripada metode kampanye yang harus difasilitasi oleh KPU, baik KPU tingkat provinsi ataupun KPU kabupaten. Memang KPU Banten sudah menetapkan kaitan dengan masalah jumlah pelaksanaan debat di dalam peraturan KPU, termasuk juga juknisnya, kan itu ada di PKPU 13 ya tahun 2024 bahwa debat dilaksanakan sebanyak 3 kali. Kebetulan KPU Banten kita ngambil jumlah yang maksimal selama 3 kali. Kemarin kan sudah dilaksanakan 16 Oktober. Nanti yang debat yang kedua itu di 6 November dan yang terakhir yang ketiga itu di tanggal 20 November ya rencananya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Nah, kaitan dengan masalah debat, ya tentunya tujuannya untuk menyebarluaskan yang berkaitan dengan profil seluruh pasangan calon, visi misi dan program kerja, termasuk gagasan-gagasan. Kami berikan ruang kepada seluruh pasangan calon untuk apa? Untuk meyakinkan seluruh pemilih yang tersebar di 8 kota. 155 kecamatan, 1552 desa kelurahan, dan jumlah TPS-nya 17.231. Ya silahkan kan begitu pasangan calon manfaatkan kegiatan debat publik yang difasilitasi KPU agar apa? Agar pemilih memiliki referensi untuk menentukan pilihannya di tanggal 27 November. Kaitan dengan materi debat, ya saya kira ya diantaranya kaitan dengan masalah bagaimana meningkatkan persoalan kesejahteraan, memajukan daerah, ya kaitan dengan masalah persoalan untuk mengedepankan persoalan yang berkaitan dengan pemberian lapangan kerja kan begitu, mengatasan kemiskinan, kesehatan. Ya saya kira ini lebih sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang ataupun jangka menengah yang sudah dituangkan secara resmi oleh masing-masing kepala daerah itu sendiri bersama dengan DPRD-nya. Ya, saya kira tidak keluar dari persoalan pemerintahan lah. Sektor-sektor kan banyak, pendidikan, kesehatan, ya pertanian, persoalan infrastruktur, pelayanan publik kan begitu. Ya seputar-seputar itu aja.
Ya, nanti silakan dieksplorasi gagasan-gagasan ya kan begitu. Gagasan-gagasan bagaimana untuk mewujudkan ataupun mengimplementasikan kaitan dengan visi misi termasuk juga program kerja yang sudah disampaikan sebagai bagian daripada persyaratan pencalonan seluruh masing-masing pasangan calon. 16 Oktober Pak ya, Pak Is. Tadi sempat nyebut 6 Oktober kawan-kawan. Pak, kalau tadi kita sudah Bapak sudah banyak menjelaskan soal bagaimana nanti debat kedua di tanggal 6 November dan 20 November mendatang. Tentu ini akan menjadi sarannya juga bagi masyarakat Banten untuk sama-sama melihat program kerja, visi dan misi para calon gubernur Provinsi Banten. Pak, terkait tentang kerawanan nih Pak, Provinsi Banten ini masuk ke dalam status rawan sedang. Sementara ada 2 daerah di Provinsi Banten ini masuk rawan tinggi, Tupak dan Pandeglang. Bagaimana koordinasinya sebenarnya dengan kawan-kawan Bawaslu, Pak Sujai? Saya kira Bawaslu untuk membuat kesimpulan ataupun penetapan indeks kerawanan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, mereka kan sudah punya instrumen tersendiri ya, yang tentunya ini sudah sering dilakukan pada saat pemilu ataupun pemilihan sebelumnya. Misalkan kaitan dengan masalah persoalan profesionalitas penyelenggaranya kan begitu, kepatuhan para pihak yang tidak boleh berafiliasi, kira-kira begitu, perilaku pemilih kan seperti itu, termasuk juga aspek-aspek lain yang tentunya ini sudah pernah diterima, baik itu misalkan dalam bentuk penerimaan adanya laporan aduan dari pemilih itu sendiri ataupun kelompok, atau misalkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari panwas tingkat desa atau kelurahan, panwas tingkat kecamatan, panwas tingkat kabupaten. Nah, saya kira kita mengapresiasi kepada lembaga yang sudah diberikan mandat, diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik kan begitu. Ketika sudah ada ada kesimpulan berdasarkan hasil kajian-kajian tadi, saya kira tinggal dicari formula untuk melakukan pencegahannya. Seperti apa? Misalkan tinggi persoalan money politik. Ya, saya kira yang harus dipikirkan adalah bukan menemukan yang berkaitan dengan tinggi persoalan money politiknya. Yang harus dipikirkan ada lagi tahap 2-nya kan begitu. Bagaimana cara mentreatmentnya kan begitu, cara mentionnya kan begitu, gitu kan. Ya mungkin KPU juga memiliki peran, yaitu kaitan dengan masalah untuk mengedukasi, untuk mensosialisasikan kaitan dengan masalah persoalan apa itu pemilu, apa itu pemilihan. Di dalam undang-undang kan jelas, pemilu ataupun pemilihan ya merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih calon. Ya kalau pemilu kan ada calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kap kota, ada juga calon presiden dan wakil presiden. Nah, karena ini pemilihan atau pilkada, ya calon gubernur dan wakilnya, calon bupati dan wakilnya, dan calon wali kota dan wali kota. Tentunya prosesnya harus berjalan sesuai dengan asas luber dan jurdil kan begitu. Pemilih ya memberikan pilihan, menyalurkan hak konstitusional harus langsung, tidak boleh diwakilkan, ya kan? Pemilih juga harus dijamin kaitan dengan kebebasan, ya kebebasan untuk menyalurkan, tidak boleh ada pihak yang intervensi, kan begitu. Nah, saya kira pemilih pun harus kita edukasi, jangan sampai pemilih-pemilih di Banten khususnya menentukan pilihannya itu bukan karena persoalan hati nurani. Karena persoalan misalkan yang itu tadi berdasarkan arahan, berdasarkan tekanan kan begitu. Saya kira kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus memahami betul dan harus mengimplementasikan kan begitu. Termasuk di sini juga ada peranan pihak lain ya, bukan hanya pemerintah dan penyelenggara ya. Ada juga misalkan peranan pihak media yang sama-sama berkewajiban untuk mengedukasi bagaimana caranya
proses pelaksanaan pesta demokrasi ini betul-betul berintegritas. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita bersama, harapkan Pak. Jadi bersama. bagaimana proses demokrasi ini berjalan dengan aman, jujur, adil, dan kalau Pak Is berharap daerah-daerah yang tadi sudah dipetakan oleh kawan-kawan Bawaslu, rawan, kemudian tidak rawan dan lain sebagainya, kita sudah banyak pengalaman melakukan pesta demokrasi di Ya, provinsi saya Banten. kira Semuanya insya Allah aman, Pak ya. Saya kira gini, kalau seandainya sudah ada beberapa daerah yang terpotret di awal, ya idealnya sudah tidak boleh terjadinya pelanggaran, karena kan sudah terpotret, kan begitu. Nah, kalau sudah terpotret, berarti sudah harus dicari nih solusinya harus seperti apa, kan begitu. Saya kira gitu Pak Faiz ya. Iya. Kalau saya merasa senang kalau seandainya persoalan kerawanan, misalkan potensi-potensi yang lainnya. Nah, ketika sudah dilakukan proses itu dalam hasil dari proses mitigasi, saya kira harus segera dikonsolidasikan dengan berbagai pihak, Betul. kan begitu. Termasuk misalkan ya KPU harus seperti apa, gitu kan, pengawasnya harus seperti apa, pihak pemerintah juga seperti apa. Jadi ini harus ada komitmen bersama, ya. Komitmen bersama ya seluruh stakeholder yang berkepentingan. Ya, KPU juga punya tugas, kewenangan, kewajiban, pengawas juga sama, pemerintah juga sama, TNI Polri juga sama, media juga sama, kan begitu. Karena pesta demokrasi merupakan tanggung jawab bersama. Betul, Gitu kan? Tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab KPU. Kalau KPU-nya misalkan dia sudah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan prinsip penyelenggaraan, misalkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian, profesionalitas misalkan, kan begitu. Kalau misalkan yang lain-lainnya misalkan tidak mau berkomitmen, saya kira itu bullshit ya, gitu. Proses pelaksanaan pesta demokrasi akan terwujud sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Iya, karena kalau Pak Is lihat KPU sekarang nih Pak ya, baik di tingkatan provinsi, kemudian juga kabupaten kota, kayak kawan-kawan komisioner lagi berada di dalam akuarium yang semuanya bisa melihat gerak-gerik. Iya, itu harus apa? Harus diakui kan begitu. Karena kita sebagai penyelenggara pemilu sudah banyak batasannya, gitu kan? Ya ketika misalkan kita lagi nongkrong ngopi misalkan, tiba-tiba ada bagian daripada pasangan calon menyapa kita, salaman, misalkan duduk sebentar. Kalau orang yang tahu misalkan yang duduk itu ada KPU, ada bagian dari pasangan calon, pasti dipersepsikan mereka lagi melakukan kompromi, kan begitu. Walaupun sebetulnya ya namanya persoalan istilahnya etika ya. Persoalan misalkan orang sebagai makhluk sosial, kan begitu. Harus saling menyapa, kan begitu. Tetapi kalau misalkan mereka tidak tahu proses ngopi bareng itu seperti apa, pasti dipersepsikan KPU dengan bagian pasangan calon tertentu sedang melakukan sesuatu yang ya masuk kategori mendesain lah, gitu kan begitu. Berarti sekarang harus lebih hati-hati Pak. Harus lebih hati-hati. Makanya saya juga sering menyampaikan, mohon maaf kalau misalkan banyak yang ngajak kopi tapi kalau misalkan karena gini, kita makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari makhluk lainnya. Pasti ada interaksi. Yang terpenting kita ada komitmen ya untuk mengimplementasikan yang namanya prinsip sebagai penyelenggara pemilu, kan seperti itu. Ini Pak sampaikan juga nih untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat Pak Sujai ya, sekarang mah harus lebih hati-hati ngajak kopinya. Iya. Pak, ini mungkin berikutnya soal kalau kita lihat kan sekarang banyak tahapan yang beririsan Pak ya, antara kampanye yang cuma 2 bulan tapi juga menyiapkan semua kebutuhan logistik. 27 November sebentar lagi. Sejauh ini persiapannya dari sisi logistik kawan-kawan KPU Provinsi Banten seperti apa Pak Sujai? Iya, saya kira para pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi mulai dari undang-undang, peraturan-peraturan teknis ini sudah berdasar kajian. Tahapan pemilu ataupun pemilihan ini
sungguh banyak juga kan begitu. Makanya misalkan dari sisi jumlah komisioner saja tingkat pusat kan 7. Yes. Tingkat provinsi ada yang 7, ada yang 5 kan disesuaikan dengan jumlah penduduk. Betul. Termasuk juga tingkat kap kota. Oh ini dibutuhkan misalkan penyelenggara yang statusnya ad hoc ya, tingkat kecamatan, tingkat desa dan kelurahan. Karena apa? Karena yang tadi disampaikan Kang Faiz, pasti ya semakin dekat ke puncak ya pasti akan banyak yang beririsan ya. Sekarang kan tinggal 33 hari lagi. Jangankan misalkan 33 hari menjelang hari pemungutan suara. Sebelum 33 hari saja sudah banyak yang beririsan. Gitu kan? Kita misalkan baru selesai menggelar proses pemungutan suara ya pemilu 2024, rekapitulasi dan sebagainya. Kita tidak ada waktu yang leluasa untuk narik napas. Betul. Langsung dilanjut dengan melaksanakan tahapan pilkada. Harus konsolidasi misalkan dengan pemerintah daerah masing-masing, persiapan kaitan dengan masalah kepastian anggaran kan begitu. Harus juga misalkan konsolidasi persiapan merekrut badan ad hoc. Betul. Tingkat kecamatan dan tingkat desa ya kayak kami di provinsi bukan hanya melaksanakan tahapan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tapi kami juga memiliki kewajiban, memiliki tugas untuk apa? Untuk mengendalikan ya, untuk mengkoordinasikan ya kaitan dengan pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Jadi kami ini double tugasnya, melaksanakan tahapan yang berkenan dengan pilgubnya, Pilgub Bantennya. Ya, kami juga harus melaksanakan yang namanya pengendalian, ya teman-teman di KPU Kabupaten Kota. Karena ini menjadi kewajiban kami. Sama halnya dengan KPRI. Karena akhir daripada sebuah proses pilkada ini tanggung jawab akhirnya di KPRI. Makanya KPRI juga bekerja menyiapkan regulasinya, memberikan bimbingan teknis, melaksanakan rapat koordinasi dan lain sebagainya kan begitu. Nah sekarang misalkan kalau kita urai misalkan apa sih yang beririsan kan begitu. Persoalan yang berkaitan dengan daftar pemilih pindahan, ya DPTB. Persoalan yang berkaitan dengan kampanye, karena kampanye ini bukan hanya debat yang harus kita fasilitasi, akan tetapi ada juga yang berkaitan dengan alat peraga kampanye, ya billboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, ada juga bahan kampanye, selebaran, pamflet, flyer, poster kan begitu. Itu juga harus disiapkan. Itu juga harus disiapkan. Nah, sekarang juga kami juga harus misalkan memastikan proses pembentukan petugas untuk tingkat TPS, ya, namanya kelompok penyelenggara pemungutan suara. Belum lagi persoalan nanti teman-teman Kap Kota harus melaksanakan proses pengelolaan logistik, tata kelola logistik, kan begitu. Jadi KP itu memang berat, ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, pasti akan nikmat kan begitu, ya. Jadi ritmenya memang agak agak lumayan tipis ya, gitu. Agak kerep kalau bahasa Malaysia, agak kerep ya. Berarti kalau sekarang Pak Is nanya lebih banyak begadangnya kalau sekarang Pak ya? Ya jangan ditanya kalau masa itu ya. Makanya kalau penyelenggara pemilu yang sudah punya pasangan, ya harus sudah diselesaikan itu. Karena jangan sampai tetangganya misalkan saya punya tetangga proses guru misalkan, atau misalkan kerja di lembaga lain misalkan. Mungkin mereka ya kerja jam 8 sampai jam 16. Kita kadang-kadang nggak pulang-pulang juga kan begitu. Jadi kalau misalkan kita belum diskusi, belum memberikan pandangan, nanti yang ada pemilu kelar, pilkada kelar, rumah tangga juga kelar, kacau balau kan begitu. Yang menarik tadi apa yang Pak Sujai sampaikan, ini tidak ada nafas rasanya Pak ya, setelah kemarin pilpres, pileg, baru aja mau ngangkat nafas tiba-tiba langsung dilanjutkan. Tapi ini bagian dari tugas Pak ya, bagian dari tugas yang harus dinikmati. Betul, yang harus dinikmati. Dibawa santai saja Pak ya. Tugas mulia. Jadi KP tugas mulia ya. Karena nanti yang jadi gubernur itu harus ada produk hukum yang kami keluarkan. Yes, kan begitu. Kalau tidak ada produk hukum, bagaimana misalkan Mendagri mau memproses surat keputusan? Kan begitu. Sama halnya juga tingkat KPU Kabupaten Kota. Jadi ya tugas mulia ya, harus disyukuri kan begitu. Kalau misalkan tidak disyukuri ya salah. Karena banyak juga yang pengen jadi KPU kan begitu. Pak, ini kalau menurut catatan Pak Is ada 8,9 juta Pak, mohon dikoreksi, pemilih di Banten.
Iya, kita sudah menetapkan ya jumlah pemilih di Banten memang ada 8.900.000 ya, Hmm. ada 8.926.662 Yes. pemilih yang tersebar yang tadi saya sampaikan yang tersebar di 8 Kabupaten kota. kota, 155 kecamatan, Hmm. 1.552 desa kelurahan, Yes. 17.231 Ini harus hafal Pak TPS. ya. Ya, kalau tidak hafal nanti acak-acakan. Betul. Ya, Siap. Itu kalau kapan misal, proses distribusi logistiknya Pak? nah kalau masalah proses distribusi Hmm. kan sampai dengan hari ini kan belum belum masuk ke Hmm. tahapan itu ya. Baru juga proses pengiriman Hmm. jenis logistik yang sudah selesai proses pengadaannya. Hmm. Kalau pengiriman itu berarti kan dari penyedia ke Yes. masing-masing KPU Kabupaten, langsung ke gudang KPU Kabupaten kan begitu. Nah, memang jenis logistik ini apa namanya prosesnya itu panjang. Yes. Contoh misalkan KPU untuk menetapkan alokasi kebutuhan kotak suara, bilik suara misalkan, termasuk juga persoalan segel misalkan, termasuk juga kaitan dengan kabel tis ya, tinta dan lain sebagainya. Ini juga harus menunggu proses tahapan yang lainnya. Contoh Oke, kaitan siap. dengan kepastian jumlah TPS, kan Siap. begitu. Termasuk juga surat suara. Surat suara pun sama harus menunggu dulu apa kaitan dengan jumlah DPT. Karena ada prinsip berkepastian, kan begitu. Yes. Tidak boleh kita mengestimasi. Oh, Makanya di lembaga mana yang kegiatannya sudah berbasis tahapan. Ya, kalau misalkan ngebangun jalan, kalau misalkan masih ada kendala teknis bisa ditunda kan? Tapi kalau misalkan pilkada ataupun pemilu, tanggal 27 November sudah ditetapkan hari pemungutan suaranya, tidak bisa. Kan begitu. Yes. Kalau misalkan ditunda berarti susulan. Ya, konstelasi ataupun dinamikanya beda kan gitu. Sebagian sudah dilaksanakan, sebagian tidak dilaksanakan. Kan begitu. Secara konstelasi politik juga akan lain. Jadi saya kira konteks yang berkaitan dengan masalah logistik ini juga ada kaitan dengan masalah tahapan pencalonan, daftar pemilih kan begitu. Karena apa? Karena logistik ini unsur utama. Ya kalau logistiknya nggak ada, Siapa yang mau dicoblos Pak ya? nah seperti apa pemilih untuk menyalurkan hak Aspirasinya. konstitusionalnya? Betul. Kan begitu. Karena undang-undang masih mengatur ya melalui surat suara. Surat suara harus coblos pakai paku. Sebelum dicoblos kan harus ada alasnya, bantalan kan begitu. Bantalan. Nah, untuk menjamin kerahasiaan, prinsip asas tadi apa luber, jurdil tadi kan, Jurdil. jujur, Adil. gitu kan begitu, bebas, rahasia kan. Bebas rahasia. Untuk mengimplementasikan kerahasiaan tadi kan harus dimaknai dengan tepat, itu berarti bilik pemungutan suara kan harus harus ada biliknya, bukan bilik asmara ya, gitu kan. Harus ada bilik suara kan begitu. Kalau tidak ada bilik suara berarti kan asas rahasianya kan tidak didapat, Yes. gitu kan. Gitu. Saya kira jumlah logistiknya cukup banyak dan proses untuk menyediakan itu banyak melibatkan pihak lain, harus mengundang misalkan perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, gitu kan. Termasuk juga nanti tata kelolanya, pengelolaan juga melibatkan SDM lagi, Yes. mulai dari proses Penempatan. perakitan kotak, penyortiran dan penghitungan jenis-jenis logistik, nanti pelifatan, packing, distribusi kan begitu. Jadi memang masih harus kita informasikan secara masif bahwa melaksanakan pesta demokrasi ini tidak singkat. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, anggaran pilkada besar amat, kan begitu. Ya kalau misalkan kita sampaikan, ya memang kita juga bukan hanya ujug-ujug langsung melaksanakan pemungutan suara. Ada proses pembentukan badan ad hoc, ada proses pemutakhiran daftar pemilih, ada proses pencalonan, ada proses misalkan yang berkaitan dengan masalah kampanye, ada proses BIMTEK, ada rakor, dan lain sebagainya. Kan begitu. Prosesnya panjang ya Pak ya? Panjang. Memang apa namanya eh, menentukan pemimpin tingkat daerah ataupun tingkat nasional mahal biayanya, gitu kan. Makanya bagi yang terpilih jangan mensia-siakan, ya, jangan menyia-nyiakan lah, gitu kan. Siap. Yang sudah
melaksanakan proses baik penyelenggaranya, pemilihnya. Jadi harus betul-betul melaksanakan tugas dengan baik. Siap. Adakah target khusus Pak Sujai di angka partisipasi untuk pilkada di tahun 2024? Kami ucapkan selamat datang pada Bapak Dr. Fadlullah SAGMM sebagai akademisi dan juga dekan FKIP Untirta. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau bicara masalah partisipasi memang itu menjadi tantangan tersendiri bagi. Tapi belajar dari kedua sebelumnya kita sukses Pak. Iya memang tidak bisa kita samakan ya antara pemilihan kepala daerah dengan pemilu legislatif dan presiden. Saya pernah melaksanakan pilkada 2015, pilkada 2020. Pilkada 2020 pelaksanakan sesudah proses pemilu legislatif yang dibarengkan dengan pilpresnya kan. Angka partisipasinya tinggi pemilu, tapi pilkadanya rendah juga, nggak nyampe 70 kan begitu. Ini Pandeglang. Nah, sekarang bicara masalah pemilu. Angka partisipasi kan mencapai 83% kan rata-rata kan begitu. Nah, kaitan dengan pilkada ya kita juga tidak terlalu berlebihan juga ya. Sudah di angka 80 aja ini sudah luar biasa ya. Karena apa? Karena ya saya juga nggak tahu, mungkin berdasarkan hasil riset ya para pihak tertentu misalkan memang apa karena jumlah calon itu mempengaruhi ya rasa ketertarikan pemilih untuk datang ke TPS. Ya berarti kalau begitu karakteristik pemilih kita masih emosional bukan rasional ya. Jadi datang ke TPS karena persoalan emosional. Ya mungkin saya agak apa nah kalau nggak datang kasihan ke tetangga saya kira-kira begitu. Nah kalau ya kan begitu. Jadi apakah faktor jumlah calon kalau legislatif dan presiden kan ini kedongkraknya kan sama legislatifnya. Karena kita hitung misalkan jumlah calon anggota DPR tingkat kabupaten 500-an. Akan bahkan lebih. Belum lagi calon tingkat provinsi, RI, belum lagi DPD kan begitu. Ya mungkin hampir ada di semua desa tuh. Sama hal dengan pilkada masih tinggi gitu kan. Siap, tapi optimis ya. Iya. Makanya tadi saya sampaikan ini harus ada kolaborasi ya semua pihak penyelenggara kan begitu gitu kan stakeholder terkait termasuk teman-teman pers kan begitu media kan saya kira ini juga penting ya karena kita harus sadari kalau kita harus misalkan ya bertatap muka dengan seluruh pemilih yang 8,9 juta dengan infrastruktur sudah sampai tingkat desa kelurahan nanti ada lagi misalkan tingkat TPS, saya kira tidak mungkin bisa menyasar kalau tidak dibantu pihak lainnya. Makanya KPU ya kita juga mempedomani PKPU kaitan dengan masalah sosialisasi dan partisipasi kan begitu. Ya salah satunya mungkin dengan cara podcast ini ya gitu. Setelah podcast kan dipublikasikan begitu gitu kan bisa didengar bisa dilihat kan kira-kira begitu. Oh ini mau pilkada kan begitu. Ini kan lupa 27 November datang ke TPS tentukan pilihan ya. Nggak boleh gitu. Jangan lupa ya. Ini mungkin berikutnya ke Pak Dokter dulu ini. Pak Dokter terima kasih banyak sudah kembali hadir di podcast Banten Pro. Udah nggak asing ya Pak Dokter ya. Pak kemarin sempat nonton debat yang diselenggarakan oleh kawan-kawan KPU 16 Oktober kemarin, debat perdana. Nanti masih ada 2 debat berikutnya di tanggal 6 November dan 20 November. Kalau Pak Dokter sebagai akademisi melihat penampilan debat kemarin dari masing-masing pasangan calon, apakah sudah mewakilkan visi dan misi program kerjanya masing-masing atau seperti apa Pak Dokter? Ya tentu kita harus bersyukur bahwa ada debat itu. Meskipun kata orang sih itu cerdas cermat. Untung bukan Faiz yang bilang ya. Jadi memang ya ini kan soal format ya. Jadi karena ini formatnya sudah semua begitu ya kan. Jadi mau pilpres dulu, kemudian sekarang pilkada, formatnya begitu kan ngambil soal apa. Jadi kalau ngambil soal itu zaman sekolah kita kan cerdas cermat tuh. Jadi cerdas cermat ngambil soal nanti ini disegel gitu kan. Dari perspektif teman-teman di kampus kalau kita misalnya menonton bagaimana debat calon presiden wakil presiden di Amerika misalnya kan nggak ada itu ini soalnya disegel diperlihatkan kan nggak ada gitu ya. Jadi sudah ada panelis seorang moderator di situ menyampaikan problem jawab selesai gitu kan kan begitu itu namanya debat
Kalau yang kemarin itu ya sebenarnya orang nyebutnya cerdas cermat. Ya, masukan mungkin dari kawan-kawan akademisi, Nah, Pak Sujai. yang jadi masalah kan KPU pusat ya, ya kan? Detail-detailnya nanti KPU Ya. daerah menyelenggarakan. Hmm. Itu secara umum gitu. Tapi ya kalau isunya, isu yang diangkat ini kan juga sudah ditentukan di depan Ya. bahwa pada apa debat sesi pertama, sesi kedua dan nanti sesi ketiga itu temanya apa itu juga sudah ditentukan. Nah, yang menarik bagi saya adalah apa yang menjadi tagline dari masing-masing. Misalnya ada yang tagline-nya membangun infrastruktur poros desa, gitu. Ada yang tagline-nya sekolah gratis. Bagaimana komentar kita para akademisi? Misalnya kalau kita membaca sekolah gratis, nah itu sudah agak bagus narasinya karena ada bunyi sekolah negeri maupun swasta. Nah, itu narasinya udah agak bagus. Kalau sebelumnya kan sekolah gratis hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau sekarang swasta. Nah pertanyaannya, apakah sekolah gratis itu dianggap sebagai sesuatu yang genuine? Nah kalau akademisi bilang